Tapi apa sih penyebab masalah kesehatan pada mulut, Dok? Karena tadi ya, mulut itu adalah gerbang atau pintu masuknya makanan ya. Oke. Jadi kalau makanan itu yang terlalu manis atau mungkin makanan yang terlalu menyengat ya rasa-rasanya, kemudian makanan-makanan yang kurang sehat seperti alkohol, rokok, nah itu bisa sekali memicu terbentuknya masalah pada Mulut. gigi dan mulut gitu. Nah, Dok, mau nanya nih gimana caranya ngatasi gusi yang turun dan sering terasa nyilu, kena air aja udah nyilu. Sikat gigi lebih dari 3 kali sehari bisa merusak gigi. Sobat K, kesehatan mulut ini penting banget untuk selalu dijaga ya, karena bisa mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan kalau orang yang kurang memperhatikan kesehatan mulutnya bisa mengundang berbagai penyakit yang serius. Lebih detailnya kita akan bahas sore ini di BTS Berbagi Tips Sehat. Saya Iksan Anugrah, sebelumnya ngucapin dulu selamat tahun baru. Dan terima kasih nih buat Siloam Hospitals Jember masih mempercayakan saya sebagai host of BTS. Edisi perdana 2024 ini kita ketemu sama para dokter dari Siloam Klinik. Ini adiknya Siloam Hospitals Jember, Sobat K. Selamat sore, di sini ada Dr. Nur Afifah Mahdia, dokter umum Siloam Klinik. Kemudian ada juga Dr. Gigi Satriana Mustika Wijaya, selalu dokter gigi Siloam Klinik, Dr. Ana ya. Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore. Salam sehat ya dokter. Sehat selalu. Sehat-sehat ya kayaknya dokter Afifah yang bernasib seperti saya sore hari ini ya. Agak batuk-batuk gimana gitu Sobat K. Ada Mbak Fitri juga, Mbak Fitri apa kabar? Iya, baik Mas Ihsan. Happy New Year untuk semua Sobat K juga di rumah. Happy New Year, Mbak Fitri ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat nih. Kemarin udah sempet sakitnya di awal. Sakitnya di awal, sekarang gantian. Iya. Beberapa ini yang termasuk saya nih akhirnya sakit Lagi musim sekarang ya, ya. Mas ya. Tapi Sobat K jaga terus kesehatannya. Jangan lupa kalau mungkin Sobat K waktunya untuk segera lakukan pengecekan ke Siloam Hospital. Sobat K bisa datang boleh ke Siloam Klinik bisa, atau bisa juga langsung datang ke Siloam Hospitals di Kompleks Lipo Plaza Jember. Hari ini seperti yang udah kita spill tadi, kita akan ngomongin soal kesehatan mulut nih. Pentingnya menjaga kesehatan mulut dari luar dan dalam. Tapi nanti bakal ada juga banyak sekali informasi-informasi menarik nih Sobat K. Dari Siloam Klinik, dari Siloam Hospitals. Tentunya juga Sobat K yang pengen konsultasi langsung. Mumpung ada Dr. Afifah, ada Dr. Ana juga. Kebalik. Dr. Ana dan Dr. Afifah. Langsung Sobat K bisa WhatsApp ke 0811 378 1029. Oke, tentunya kita harus tahu dulu nih. Mulut ini sebagai ujung tombaknya juga ya dok, dibilang seperti itu ya. Kesehatannya itu harus dijaga banget ya, supaya jangan sampai nanti ada penyakit-penyakit lain yang bermunculan. Tapi apa sih penyebab masalah kesehatan pada mulut dok? Oke. Boleh saya jawab ya Mas Iya, ya? boleh banget dok. Tapi mohon maaf kalau sambil batuk-batuk sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi mulut itu merupakan salah satu organ penting ya di tubuh manusia. Dia merupakan gerbang atau pintu masuknya makanan ya, dan merupakan organ yang menjadi bagian dari sistem pencernaan gitu. Jadi punya peranan yang sangat penting. Di dalam mulut ada gigi ya untuk mengunyah makanan, ada lidah juga untuk merasakan makanan gitu ya. Banyak hal yang bisa menyebabkan ya masalah pada mulut gitu. Karena tadi ya, mulut itu adalah gerbang atau pintu masuknya makanan ya. Okay. Jadi kalau makanan itu yang terlalu manis atau mungkin makanan yang terlalu menyengat ya rasa-rasanya, kemudian makanan-makanan yang kurang sehat seperti alkohol, rokok, nah itu bisa sekali memicu terbentuknya masalah pada gigi dan mulut gitu ya. Ditambah kalau misalnya tidak dibersihkan dengan benar, dengan baik, tidak sikat gigi rutin, maka bakteri akan mudah sekali berinteraksi dengan sisa-sisa makanan tadi gitu. Sehingga akan menyebabkan infeksi gitu. Jadi salah satu penyebab masalah mulut adalah itu tadi, infeksi yang disebabkan karena tadi makanan yang tidak sehat, kemudian pembersihan yang kurang baik gitu. Selain infeksi bisa juga ada faktor lain seperti trauma. Misalnya pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan terbentur bagian mulutnya. Nah, itu juga bisa menjadi masalah ya
untuk mulut dan gigi. Kemudian penyebab lainnya juga dari genetik gitu. Dari genetik seperti pada orang-orang tertentu yang mungkin dia secara genetik air liurnya mungkin pH-nya cenderung asam, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mulut ya, bisa mempengaruhi bau mulut, mempengaruhi lebih cepatnya terbentuk karies seperti itu. Terus apa lagi ya? Selain itu juga penyebab lainnya bisa karena mutasi ya. Kalau kita ngomongin genetik bisa mutasi gitu ya, bisa terjadi mutasi gen yang menyebabkan tumor gitu. Atau masalah-masalah hormonal itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mulut. Penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes atau asam lambung itu juga bisa menjadi penyebab masalah pada gigi dan mulut. Baik, makanya kalau kita makan apapun itu yang nanti akan ngefek ya sama kesehatan mulut kita ya. Setelah kesehatan mulut, gigi terutama yang buat ngunyahnya nih, nanti efeknya juga ke organ tubuh kita yang lain. Betul. Selain itu juga tadi disampaikan penyebab masalah kesehatan mulut ini karena kecelakaan, Sobat K, kemudian genetik, mutasi gen. Ini yang agak mengerikan ketika ini bersifat genetik ya dok ya. Tapi kalau hal yang bersifat genetik seperti itu masih bisa tetap diperbaiki kah? Kalau untuk sifat genetik sebenarnya itu kan tidak serta-merta akan menjadi pemicu utama ya. Bisa jadi ada faktor pemicu lainnya yang menyebabkan, contohnya mutasi gen ya. Kalau orang punya riwayat dari keluarganya pernah mengalami kanker misalnya, maka dia juga punya probabilitas untuk mengalami hal tersebut, tapi tidak selalu 100% gitu. Ada faktor-faktor lain, misalnya orang ini ternyata juga tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat seperti alkohol, merokok. Nah, itu sangat bisa memicu gen tadi untuk mutasi gitu. Jadi kalau misalkan faktor yang lain bisa bisa dicegah, itu bisa jadi gen itu tidak muncul gitu. Masalah mutasi gen itu tidak muncul gitu. Karena ada faktor penyertanya itu ya. Terus kalau makan kromboloni gimana ya dok ya? Harus sikat gigi mungkin ya habis itu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam juga Sobat K. Tapi kalau kita bilang kenapa sih kita perlu menjaga kesehatan mulut untuk menghindarkan dari penyakit jelas ya dok. Ini ada faktor-faktor lain juga mungkin dok. Karena alasan kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mulut ini? Faktor kenapa harus ya itu tadi ya, karena mulut itu kan salah satu organ yang penting ya. Dia memegang banyak peranan. Mulut adalah gerbang masuknya makanan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan. Jadi kalau terjadi masalah mulut ya, misalnya kita sariawan aja atau sakit gigi, gigi berlubang cuma di salah satu gigi aja, itu kan pasti udah mempengaruhi cara kita makan, itu udah nggak nikmat banget ya kan. Nah itu jadi akan mempengaruhi kualitas hidup gitu kan secara nggak langsung. Selain itu juga pentingnya karena mulut itu juga punya peranan untuk berkomunikasi. Jadi kalau ada masalah di kesehatan gigi dan mulut, kemudian salah satu contoh masalahnya mungkin halitosis ya, atau yang kita kenal dengan bau mulut. Pasti untuk berkomunikasi juga nggak enak ya. Pakai masker terus dong. Iya betul. Dan dan penyakit pada gigi dan mulut itu kita nggak bisa menganggap remeh juga ya, karena dia bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lain kalau dibiarkan kronis gitu. Maka penting banget nih Sobat K, kita harus menjaga kesehatan mulut. Nah, gimana cara menjaganya? Kita langsung tanyakan ke Dokter Ana nih. Karena di topik ini kan luar dan dalam ya dok. Nah, itu mencakup apa saja dok yang harus kita lakukan nih untuk menjaga kesehatan mulut ini? Baik Mas Iksan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar. Kadang pasien saya itu datang, dia itu ada keluhan dulu. Jadi dia nggak mencegah dulu. Gimana cara mencegahnya? Yang pertama kita harus sikat gigi rutin ya. Sikat gigi rutin itu bukan berarti hanya sikat gigi aja ya. Jadi kita lihat intensitasnya. Jadi yang pertama pagi itu setelah makan dan malam sebelum tidur. Kadang kan kita sendiri habis capek ya, habis kerja, habis itu malas untuk gosok gigi. Baru nanti kalau ada keluhan baru ke dokter gigi. Itu adalah hal yang salah ya. Yang kedua adalah dengan flossing. Flossing itu pembersihan sisa-sisa makanan dengan menggunakan dental floss. Dental floss ini kan sudah banyak kita kenal. Kalau dulu nggak populer, kalau sekarang sudah ini.
Tapi jarang sekali masyarakat yang menggunakan dental floss ini. Caranya gimana? Caranya sebenarnya mudah. Dental floss ini kan adalah suatu benang gigi, di mana benang gigi ini cara pengaplikasiannya dimasukkan di sela-sela gigi kita di depan cermin, harus di depan cermin ya. Caranya harus dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Tapi tekanannya jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras nanti menimbulkan peradangan pada gusi. Tuh, ya. Selain itu juga pembersihan lidah. Jadi bukan gigi aja yang dibersihkan, lidah. Disikat juga tuh pakai sikat gigi. Lidah itu dibersihkannya ada alatnya sendiri, namanya tongue cleaner. Nah, tongue cleaner ya, kita bisa beli di apotek, di swalayan, itu sudah tersedia. Jadi dari belakang ke depan, dan jangan lupa berkumur. Nah, berkumurnya kita bisa pakai obat kumur, ya. Kenapa pakai obat kumur? Karena di dalam obat kumur itu ada antibakteri, di mana dia akan mematikan bakteri dan kuman di situ, di mana untuk supaya mulut itu tetap terjaga bersih, sehat, segar ya. Itu. Terus yang ada juga kita bisa mengkonsumsi makanan ya. Makanan itu bisa dari buah, bisa dari pokoknya intinya makanan itu sehat dari sehat, sayur, buah, karena sayur dan buah itu kan mengandung serat dan air. Gitu. Dan yang terakhir jangan lupa kontrol ke dokter gigi sebelum ada keluhan. Gitu. Baik, ini sebenarnya simple ya dok ya untuk mencegahnya, tapi karena kadang-kadang mungkin kita menyepelekan itu semua sehingga nggak sedikit orang yang mengalami keluhan ya. Betul. Yang pada datang ke dokter gigi atau enggak kita ajak meeting tiba-tiba sakit gigi ya. Mengganggu banget aktivitas ya Mas ya. Iya, tapi pernah sakit gigi nggak Mbak? Iya pernah. Dan rasanya udah nggak bisa beraktivitas saking sakitnya. Nggak bisa nyanyi dong. Nggak bisa. Tapi itu gimana? Umur masih kecil atau udah dewasa ini? Udah dewasa karena mungkin nggak boleh sesumbar ya. Pernah ngomong gimana sih rasanya sakit gigi? Tiba-tiba ngerasain sendiri dari makanan yang, yaitu tadi betul kata dokter, dari makanan manis sih Mas. Dan itu ngaruh banget gitu. Itu dia sobat, kayak mulai dari sikat gigi yang rutin, kemudian flossing ya setelah melakukan sikat gigi, lidahnya jangan lupa dibersihin, berkumur, konsumsi makanan sehat, dan rajin untuk kontrol ke dokter gigi. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi Sobat Kei bagaimana kita harus menjaga kesehatan mulut dari luar dan dalam. Tentunya Sobat Kei juga bisa konsultasi langsung, mumpung sore hari ini ada Dokter Ana, ada Dokter Afifa, kamu bisa langsung WhatsApp ke 0811 378 1029. Oke, selamat sore kembali Sobat Kei, masih di BTS berbagi tips sehat sore hari ini yang lagi dengerin lewat 102,9, ada yang lagi streaming lewat aplikasi Noise, atau mungkin lewat website Kei Radio, yang lagi nonton juga di Visual Radio atau lewat YouTube channel. Sobat Kei bisa ikutin lagi konten-konten sebelumnya lewat YouTube channel Kei Radio, atau bisa juga nih lewat Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita masih mengulas tentang pentingnya menjaga kesehatan mulut dari luar dan dalam. Tentunya bersama para dokter dari Siloam Klinik. Kita juga harus tahu nih layanan apa saja sih dari adiknya Siloam Hospitals Jember ini, Mbak Fitri. Oke, baik. Ini ada yang baru ya, terutama memang sebenarnya openingnya udah mulai di tahun lalu, tapi mungkin akan terus beroperasi dan juga akan ada inovasi-inovasi terus di Siloam Klinik. Nah, mungkin buat Sobat K, kita kan biasanya ngomongin soal Siloam Hospital aja ya, Mas ya. Nah, kali ini kita mau share lebih banyak tentang Siloam Kliniknya. Jadi, Siloam punya fasilitas kesehatan pertama, tapi ini memang untuk sementara kita juga masih ngurusin tentang bekerja sama dengan BPJS Mas. Jadi akan kedepannya nanti masyarakat khususnya buat anak area kampusan ya Mas ya. Benar, nah ini jadi betul banget. Memang itu tujuan kita ada di mungkin di tengah ya, karena ada beberapa kampus. Tepatnya ada di Jalan Sumatera nomor 122B. Nah, ada beberapa layanan yang bisa Sobat Kei dapatin ya. Ya, betul sekali. Nah, salah satunya untuk
di Siloam Klinik tuh ada poli umum dan juga poli gigi yang kebetulan hari ini bersama Dokter Afifa dan juga Dokter Ana. Nah, untuk poli gigi sendiri itu ada layanan scaling, kemudian pencabutan gigi anak atau juga dewasa, kemudian juga ada penambalan ya, biasanya itu yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian juga ada poli umum, ini mungkin yang khususnya anak kos tuh biasanya kan ada aja gitu ya mas, Iya, masak benar. apa penyakitnya gitu Entah ya. dari makanan. Iya, dari salah makan atau telat makan, apalagi sebelahnya ada pedes-pedes gitu ya. Aduh, banget. Nah ini di Siloam Klinik itu juga ada poli umum, kemudian juga ada lab jejaring dan pemeriksaan GAC atau seperti gula darah, asam urat dan kolesterol. Pemeriksaan sederhana dan juga ada bidang jejaring. Jadi kalau mungkin ada kedaruratan dan memang yang terdekat adalah Siloam Klinik, mungkin bisa langsung dibawa ke Siloam Klinik di Jalan Sumatera, begitu. Siap. Bukanya mungkin boleh diinformasikan Oh iya juga? boleh sekali. Jadi dokter tadi sempat menyinggung juga ya kita ngobrol. Jadi di hari Senin sampai Sabtu. Nah untuk Senin sampai Jumat itu ada dengan Dokter Hafifah ya. Itu di jam 8 sampai jam 5 betul? Oh jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 5 sore. Oh, 9 pagi sampai 5 Ya, sore. kemudian juga untuk Dokter Ana juga di Selasa dan sampai Kamis ya dok ya. Untuk jam operasionalnya adalah jam 10 sampai jam 14. Dan khusus di hari Sabtu kita juga buka, namun untuk setengah hari dokter. Dan di hari Sabtu itu jam 9 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Oke, siap. Nah, sobat K, karena ini kan kebetulan di area kampus ya, buat anak-anak kampusan atau siapapun yang tinggal di dekat kampus, nggak usah khawatir, nggak perlu jauh-jauh datang ke Siloam Hospital Jember. Tapi kalau pengen langsung ke sana juga nggak apa-apa. Mumpung yang terdekat juga ada nih Siloam Klinik, bisa dapetin berbagai macam layanan kesehatan di situ. Kita lanjut lagi ya ke pembahasan kita seputar menjaga kesehatan mulut. Menjaga kesehatan mulut dari luar dan dalam. Nah, kita udah tahu nih sobat, kayak penyebab masalah kesehatan di mulut tuh apa aja. Kemudian kenapa sih kita harus menjaga kesehatan mulut? Serta bagaimana cara menjaga kesehatan mulut dari luar dan dalam. Tapi aku lanjutin ke pertanyaan dulu ya dok ya, boleh ya? Nah ini pertanyaan yang pertama dok. Mau nanya nih gimana caranya ngatasi gusi yang turun dan sering terasa nyilu. Kena air aja udah nyilu. Oke. Gusi yang istilahnya gusi turun ya. Iya. Gusi turun itu bisa disebabkan karena adanya penumpukan plak di situ. Jadi langkah pertamanya kita harus scaling dulu. Scaling itu adalah pembersihan gigi, di mana nanti akan mengembalikan fungsi dari pengunyahan itu. Iya. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat dulu dari dari kasusnya itu, kita evaluasi bagaimana apakah masih ngilu apa tidak gitu. Kalau misalkan masih ngilu, kita rujuk ke spesialis. Ada lagi kita kan di dokter gigi itu mempunyai banyak spesialis ya. Jadi kalau misalkan hal itu tidak bisa dilakukan oleh dokter gigi umum, kita bisa rujuk ke dokter gigi spesialis periodontia gitu. Baik, lakukan pemeriksaan ya, langsung ya. Kalau misalkan gusinya turun dan sering terasa nyilu, nggak mungkin diangkat-angkat sendiri kan ya dok ya? Jangan dong, bisa lepas karena Bisa itu lepas, kan? karena gusi turun itu karena jaringan penyangganya itu rusak. Oke. Jadi sisa-sisa makanan itu nempel di situ lama, nggak dibersihkan, istilahnya fondasi lah. Fondasinya itu rusak gitu. Makanya penting banget untuk sikat gigi ya dok ya. Betul. Rutin pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Pertanyaan yang berikutnya nih dok. Dok saya ini untuk menghindari makan berlebih, setiap selesai makan saya langsung sikat gigi. Sehari kadang sampai 3 kali. Ini boleh nggak dok? Sebenarnya gini ya, sikat gigi lebih dari 3 kali. Ya. Caranya benar apa salah? Jadi bukan jumlahnya ya. Jadi caranya dan tekanannya. Nah, kalau misalkan terlalu keras itu juga nggak baik. Karena gigi itu bisa gusinya tadi itu turun, bisa abrasi gitu. Itu kalau cara gosok gigi yang salah. Dan yang kedua pemilihan dari bulu sikatnya. Ya. Kalau kita harus pilih bulu sikat yang lembut, yang soft. Karena biasanya kan kita nggak tahu ya, gusi kita itu kan kadang sering berdarah, sikat gigi aja berdarah. Iya. Nah, itu kita harus jeli untuk memilih bulu sikat yang lembut.
Oke. Nah, ini yang akan menjawab pertanyaan yang berikutnya nih, Dok ya. Karena kita sempat list di pertanyaan kita, gigi menyikat gigi. Ini salah satu cara menjaga kesehatan mulut. Seperti apa sikat dan pasta gigi yang direkomendasikan untuk masyarakat? Sikatnya tadi udah nih ya oleh dokter Ana ya. Dari pasta giginya nih, Dok. Seperti apa? Kalau pasta giginya kita lihat dulu, pasta gigi yang tentunya mengandung fluoride ya. Kenapa fluoride? Karena fluoride itu tujuannya untuk mencegah karies, mencegah karies gigi dan supaya rongga mulut kita ini terasa nafasnya itu terasa segar. Kan kita nggak pede nih kalau misalkan mulut kita bau. Itu adalah kunci utama. Terus beralih lagi ke sikat gigi tadi. Sikat gigi tadi pemilihannya gimana? Ini tergantung dari kalangannya. Untuk dewasa ataukah anak? Nggak mungkin anak itu pakai sikat gigi yang gede, ya. Jadi kita sekarang tuh banyak untuk anak-anak itu jenis sikat giginya kan warna-warni berkarakter itu kan banyak. Jadi itu supaya dia itu lebih ini ya tertarik. Jadi istilahnya sikat gigi bukan merupakan suatu momok, tapi adalah suatu kebiasaan yang rutin. Dan kita pilihkan sikat gigi itu yang ujungnya itu bulat, terus gagangnya itu anti slip. Jadi ketika si anak menggenggam itu nyaman, gitu. Biar Gitu. dia terbiasa ya, Dok ya, mulai dia cinta dulu sama sikat giginya ya. Ya kan kadang anak-anak tuh juga ada yang ada rasa-rasanya gitu. Itu Betul. boleh ya, Dok ya? Nggak apa-apa. Oh. Kan di situ nanti ada kandungannya. Boleh. Ada yang bisa ditelan, ada yang tergantung. Salah satu kebiasaan aku tuh, Mbak. Jadi sikat gigi tuh kadang ikut kemakan. Iya. Gitu ya Mas ya. Iya. Soalnya enak banget sikat giginya. Ada sorry, rasa-rasanya. pasta giginya, bukan sikat giginya. Pastanya. Oke. Berarti pasta ada yang memang masih bisa dimakan tuh masih aman ya, Dok ya? Aman. Oke, yang penting ada kandungan fluoride-nya. Iya. Balik ke frekuensi tadi, yang tadi ditanyakan sama pendengar kita nih sampai 3 kali. Itu nggak apa-apa ya, Dok, segitu? Atau mungkin frekuensinya dia bisa lebih lagi nih? Kalau frekuensi, kalau misalkan 3 cukup lah ya. Cukup Tapi lah kalau misalkan lebih dari itu, kasihan sayang juga giginya. Karena giginya bisa menyebabkan abrasif. Abrasif itu lebih tipis, gitu istilahnya gitu. Dan nanti efeknya juga gigi itu akan linu. Iya. Gigi itu akan linu. Nanti kalau linu, nanti pengobatannya yaitu lebih baik mencegah dulu daripada mengobati. Itu dia. Kembali lagi ke topik awal tadi. Oke, maksimal 3 lah ya, 3 kali untuk sikat gigi. Yang penting benar ya. Yang penting caranya benar. Caranya benar itu ya. Karena tadi itu kan si pendengar kita ini merasa dia tuh biar gak makan banyak tuh, Dok. Emang efek juga sih ya. Habis makan sikat gigi tuh gak terasa pengen makan lagi gitu loh. Tapi setelah kita makan itu langsung kita sikat gigi itu boleh gak sih sebenarnya? Gini, itu makan yang gimana dulu. oke. Kalau misalkan manis, lengket ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau misalkan kita masih aktivitas lain, terus dikit-dikit sikat gigi itu juga nggak baik. Nanti sikat giginya usang nggak diganti. Oke. Seharusnya kan sikat gigi itu diganti setiap 3 bulan sekali. Nah. Itu. Diganti setiap 3 bulan sekali. 2 sampai 3 bulan. Oke. Biasanya kan kita saking asiknya, saking senengnya sama sikat gigi kita itu ya. Sayang banget. Jadi nggak diganti. Oke. Mungkin lebih hemat. Iya, kalau enggak ada jungkuknya itu di situ. Jadinya merasa disayang-sayang tuh sikat giginya. Oke, kita masih ngobrolin soal gimana caranya Sobat Ki menjaga kesehatan mulut nih dari luar dan dalam. Kalau tadi kita udah tahu ya menyikat gigi, sikat dan pasta gigi seperti apa yang direkomendasikan. Kemudian tadi Dokter Ana juga sempat menyinggung flossing ya. Flossing ini perlu dilakukan. Sebenarnya flossing itu kan ada kayak benang gitu ya, Dok. Betul ya? sekali. Nah, itu benangnya benang khusus atau seperti apa, Dok? Benangnya itu terbuat dari nilon. Jadi memang dari pabrikan ya. Jadi aman sekali untuk rongga mulut kita. Itu terjual bebas. Bisa di apotek, di swalayan. Sekarang banyak lah. Kalau dulu itu nggak populer memang. Kalau sekarang kan kadang tusuk berkaitan dengan tusuk gigi kadang. Iya, tusuk gigi nyangkut itu.
kalau pakai tusuk gigi tuh disarankan jangan ya. Karena tusuk gigi itu bisa membuat gusi itu meradang, lebih meradang tuh. Lebih baik kita bersihkan aja pakai dental floss itu, pakai flossing. Jadi kita pegang erat dari flossingnya itu, kemudian kita arahkan dari atas ke bawah di sela-sela gigi. Memang sih ribet ya, per gigi kok harus dibersihkan, harus dijangkau. Tapi kalau misalkan nggak dibersihkan, ya itu nanti akibatnya gigi bisa karies gitu. Bahkan sisa-sisa plak karang gigi tuh banyak yang nempel di situ. Baik. Lanjut lagi, ada pertanyaan yang langsung masuk nih dok. Dok, saya ini sering banget bibirnya pecah-pecah dan sering terasa nyeri-nyeri. Itu sebenarnya penyebabnya kenapa ya dok? Dokter Afifah atau dokter Ana? Bibir pecah-pecah. Iya, bibir pecah-pecah gitu dok. Bibir pecah-pecah itu bisa karena ini ya, kurang minum air putih itu bisa ya, kekurangan vitamin dan mineral itu juga bisa. Karena pecah tadi, akhirnya kan ibaratnya lapisan luarnya itu rusak ya, itu yang akhirnya menyebabkan perih gitu. Jadi ya itu tadi, coba dievaluasi lagi ya, barangkali minumnya kurang atau konsumsi sayur buahnya juga kurang gitu ya, atau barangkali ada penyakit penyerta yang lain yang menyebabkan salah satu gejalanya bibir pecah-pecah gitu. Jadi harus dievaluasi. Dan mungkin ya untuk sekarang paling mudah ya itu tadi, perbanyak asupan Nutrisi, air, sama vitamin dan mineralnya itu tadi. Atau sama dikasih pelembab juga boleh. Gitu. Oh iya, baru aja mau nyinggung biar kosmetik nih. biar menjaga itu ya bariernya gitu ya. Jadi nggak makin perih jatuhnya. Oke, coba langsung periksa aja ke Siloam Klinik ya dok ya. Iya, bisa langsung datang ke Siloam Klinik Sobat Kay. Tadi setiap Jadi setiap Senin sampai juga Jumat, Sabtu juga ada, tapi untuk jam operasionalnya adalah jam 9 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Sabtu khusus jam 9 sampai jam 13.00. Oke, baik. Nah, kita akan lanjut lagi Sobat Kay, karena setelah ini kita relay dulu dengan jaring radio Suara Surabaya. Ngobrolin soal mulut Sobat Kay, tentu ada kaitan eratnya juga dengan gigi, tapi ada mungkin permasalahan-permasalahan lain nih yang Sobat Kay rasakan, pengen konsultasi langsung, silahkan langsung WhatsApp ke 0811 378 1029. Yang lagi nonton di YouTube channel silahkan boleh tinggalkan di kolom komentar, atau mungkin lebih enak lewat WhatsApp juga boleh, langsung ke WhatsApp Center 0811 378 1029. Kita masih ngobrol-ngobrol juga soal layanan-layanan di Siloam Hospitals. Kalau di daerah kampus sudah ada kliniknya Sobat Kay, tapi masih aja mager, solusinya masih ada ya Mbak? Masih ada. Nah, ini opsi paling terakhir banget nih. Kalau memang tidak memungkinkan untuk bisa datang, di Siloam kita melayani ada namanya Siloam at Home yang selalu Fitris juga bagikan ke Sobat Kay. Jadi ada beberapa layanan yang bisa dilakukan untuk memanggil nurse kita ya, namanya home care. Jadi perawatan luka, pijat bayi, kemudian juga untuk fisioterapi dan juga untuk pengambilan lab atau juga lain sebagainya, pasang lepas kateter gitu ya. Itu bisa dilakukan di rumah Anda, dan kita ada promo untuk maksimal 10 kilo itu free charge. Jadi tidak ada ongkir atau dalam artian tidak ada biaya tambahan, cukup biaya untuk perawatannya. Jadi untuk Sobat Kay juga jangan lupa untuk follow ke Instagram kami. Di situ kita akan share juga tentang promo-promo di Siloam Home Care, dan tentunya selalu ada solusi, tidak harus datang ke rumah sakit. Bener gitu. banget. Ini kan tahun baru nih Mbak, pasti ada yang baru juga nih. Ya, betul Apa sekali. nih yang baru di Siloam Hospital? Nah, ini menarik ya Mas Isan, karena ini masih tahun baru ya. Jadi ada namanya New Year New Me ya. Jadi tahun baru, pribadi yang baru harus lebih sehat juga, harus lebih aware sama kesehatannya dan tidak harus menunggu sakit. Itu tadi ya kata Dokter Ana, harus mencegah. Nah, ini ada informasi penawaran spesial untuk paket screening umum. Jadi mulai dari 800 ribuan aja ini sudah lengkap dan ada kode promonya. Jadi kode promonya catat untuk Sobat Kay,
baru 20 ya. Jadi kode promonya dan juga bisa dilakukan booking di aplikasi My Siloam Oke, tentunya. mudah banget ya Sobat K, tinggal ngakses aja. Pastikan kamu sudah download My Siloam di Apple Store maupun di Play Store-nya Sobat K. Kita lanjut, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Ini berkaitan dengan tradisi lama, Dok ya. Jadi pertanyaan yang ini, kenapa ya orang dulu tuh kok kalau sikat gigi pakai batu bata, Dok, dan makan sirih bisa nguatin gigi? Apa iya, Dok? Itu kan dulu ya. Sekarang kan istilahnya ilmu itu semakin berkembang. Oke. Ya. Kalau dulu mungkin ilmu itu masih ya seperti itu aja. Kalau sekarang sudah ada ilmuwan-ilmuwan yang dimana dia menemukan menemukan sebuah solusi yang terbaik. Nah, jadi tadi itu pakai pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, itu kalau misalkan kuatnya itu mungkin karena plaknya ya, karena plaknya nempel terus jadi semakin kuat, tapi nggak tahu jaringan penyangganya. Sebenarnya solusinya yaitu harus dibersihkan dengan scaling, namanya pembersihan karang gigi. Kalau dulu itu belum ada scaling elektrik. Kalau sekarang sudah ada scaling elektrik. Dulu kan masih manual. Manual masih berdarah berjam-jam dan dokter giginya itu kalau kerjanya nggak ergonomis, secara ergonomis, jadi bisa sakit pinggang, bisa low back pain ya, kecetit ya, gitu. Jadi itu harus dibersihkan dibersihkan pakai scaling itu dengan cara scaling pembersihan karang gigi dan pasta giginya harus berfluoride, mengandung fluoride. Oke, jangan pakai batu bata lagi. Dihindarin ya, meskipun mungkin banyak stok batu bata setelah bangun rumah, kan masih bisa buat yang lain ya. Oke. Kalau nggak kecampur semen ya. Nah, takutnya nempel semua dong nanti di sini. Lengket dong. Kita perlu tahu juga nih Dok ya, karena kita ngomongin kesehatan mulut, ciri-ciri mulut yang sehat tuh kayak gimana Dok? Yang pertama pastinya tidak sakit ya. Oke. Nggak sakit. Terus gusinya itu berwarna pink, konsistensinya kenyal, ya. Jadi kan banyak nih gusi itu kita istilahnya berdarah, gampang berdarah, ya. Jadi gigi yang sehat, rongga mulut yang sehat itu dia tidak berdarah. Yang pertama, terus tadi kokoh. Jadi kokoh dalam arti gigi itu tetap berada pada posisinya, jadi tidak goyang. Nah, tidak goyang, kemudian tidak berlubang, dan yang terakhir adalah tidak bau mulut itu tadi. Karena kalau misalkan bau mulut aja, kan pasien banyak, nggak enak, sungkan. Mau ngomong aja seperti yang dibilang dokter Afifah tadi nggak pede. Nggak pede. Gitu. Maskernya sampai lapis-lapis berapa ya Dok, biar nggak terasa ya. Pingsan sendiri nanti. Oke, dari ciri-ciri yang sehat. Nah, tentunya juga tadi sempat disinggung Sobat K, dampak yang ditimbulkan akibat tidak menjaga kesehatan mulut nih. Nah, ini hubungannya juga kalau misalkan ada karies ini ya Dok ya. Ini bisa ya berdampak ke penyakit-penyakit lain nih Dok? Oke. Bisa ya. Karena gini, organ tubuh manusia itu kan satu kesatuan ya. Ada masalah di salah satu organ itu pasti bisa berdampak ke organ yang lainnya. Salah satunya karies ya. Jadi kan kalau karies itu kan karena ada infeksi ya. Bakterinya menggerogoti enamel gigi, lama-lama berlubang gitu kan. Terus kita nggak tahu nanti itu kariesnya sampai dalam atau enggak gitu. Sementara di gigi sendiri kan strukturnya kompleks ya, ada saraf, ada pembuluh darah di dalamnya gitu. Kadang orang kan mengentengkan ya, karena mereka berpikir gigi berlubang aja tinggal cabut gitu. Sementara kalau aslinya kan itu kompleks gitu. Jadi kalau misalkan infeksi itu kemudian sampai terjadinya kronis, kemudian parah sekali, ditambah orangnya juga nggak mau ya untuk melakukan perawatan gigi, nggak melakukan tindakan pembersihan karies itu sendiri, ditambah nggak menjaga kesehatan gigi, maka bakteri yang ada di gigi tersebut bisa masuk ke aliran darah gitu. Jadi nanti kalau bakteri itu bisa masuk aliran darah, dia akan menginfeksi ke tempat lain gitu. Banyak kasus, bahkan kasusnya itu bisa fatal, itu bisa menyebabkan salah satunya meningitis, yaitu
infeksi di pelapis otak kita, itu bisa jadi disebabkan karena karies itu sendiri gitu. Atau endokarditis. Endokarditis itu adalah infeksi di katup jantung. Karena tadi bakterinya tuh dibawa sama darah sampai ke jantung gitu. Kadang orang-orang kan nggak berpikir sejauh itu ya, bahwa kalau nggak ditanganin itu bisa sampai parah loh gitu. Dan kasusnya memang ada gitu, sampai ke endokarditis, sampai ke meningitis, dan fatalnya bisa sampai ke sepsis. Sepsis itu artinya infeksinya sudah menyebar ke seluruh aliran darah, dan itu berujung ke kematian gitu. Padahal hanya karena cuman gigi berlubang doang. Cuman gigi doang. Iya, itu yang orang masyarakat tuh kurang aware kali ya sama sebenarnya organ kita tuh kompleks gitu. Kita harus benar-benar menjaganya Sangat gitu. menjaganya ya, handphonenya jadi dijaga banget ya, mobilnya, motornya dijaga banget. Tapi kenapa dirinya tidak dirawat? Itu dia. Makanya kita perlu melakukan pemeriksaan gigi secara rutin. Rutinnya ini sebaiknya berapa bulan sekali sih, Dok? Rutinnya itu setiap 6 bulan sekali. Tapi saya tadi bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau jangan tunggu ada keluhan. Jadi setiap 6 bulan sekali kita harus kontrol nih. Kalau misalkan gigi itu sudah benar-benar dia itu udah sehat, sudah ini, tapi kita tetap kontrol 6 bulan sekali. Kita bersihkan karang giginya, plak-plak. Kan kadang kita cuman hanya pakai sikat gigi, flossing, itu juga sisa-sisa makanan yang lama nempel mengendap di situ masih bisa tidak bisa dijangkau, itu masih bisa nempel di situ. Oke, 6 bulan sekali. Terakhir kapan periksa gigi? Udah lama. Harus Iya, nih ya. udah setahun nih, Dok. Karena nggak ada keluhan. Setahun libur nih periksa gigi. Tapi enak banget loh abis periksa gigi tuh rasanya kayak seger banget ya. Ngeliat gigi tuh kayak bagus banget gitu ya. Ala opa-opa gitu deh. Ya kan? Jangan cuma mukanya aja yang dirawat ya, tapi juga kesehatan mulut dari Bener. dalam dan luar. Tentunya Sobat Ki, karena itu nanti akan berdampak juga pada kesehatan yang lainnya. Masih ada satu segmen lagi, kita akan bahas soal mitos dan fakta yang beredaran tentang kesehatan mulut dan gigi juga Sobat Ki, tetap di BTS. Oke, Sobat K, kita sudah banyak membahas tentang menjaga kesehatan mulut dari luar dan dalam. Tapi sebelumnya nih kita mengulas tentang mitos dan fakta yang beredaran. Tentunya mungkin Sobat K selama ini kan melihat ya, orang-orang tua masih bisa sehat, kalau Mbak Fitri. Orang-orang tua masih bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Nah, ini mungkin ada treatment yang bisa diberikan nih oleh Siloam Hospitals. Ya, jadi pada tahun 2024 ini spesial ada satu program atau mungkin tagline ya Mas ya. Tagline. Waktunya jadi tua-tua lincah. Jadi kalau mungkin Sobat K itu masih muda-muda, mungkin buat orang tuanya ya. Jadi ada paket screening. Nah, dalam hal ini memang di luar topik yang kita bahas ya Mas ya. Ini ada screening osteoartritis ya. Nah, ini mulai dari 449.000, ini sudah termasuk pemeriksaan radiologi dan juga dokter spesialis ortopedi. Dan juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku buat para Sobat K yang ada di rumah ya. Jadi mungkin bisa mengambil untuk promonya ini mulai dari 500.000 aja. Gitu. Terjangkau kan ya, ini bisa untuk langsung mendapatkan layanan prima dari Siloam Hospitals Jember. Kita lanjut ke mitos fakta yang beredar. Nah, Sobat nanti bisa lihat juga mitos dan faktanya ini di YouTube channel kita atau di Visual Radio. Yang pertama, gigi susu yang berlubang akan tergantikan dengan gigi tetap, sehingga tidak perlu khawatir jika anak terkena karies. Gimana, Dok? Mitos ya. Mitos, oke. Mitosnya itu gini, gigi susu itu kan pasti akan tergantikan ya memang dengan gigi tetap. Tapi bukan berarti tidak perlu khawatir terhadap karies gitu. Jadi mitosnya adalah mematahkan argumen untuk tidak khawatirnya itu tadi ya gitu. Karena kalau karies pada anak-anak itu efeknya bisa berantai ya. Selain giginya jadi rusak ya kan, kemudian kalau misalkan kerusakannya itu sangat nampak pada anak-anak kan kasihan ya kalau nanti ada temennya yang ngejekin kayak gitu, akhirnya berpengaruh ke psikososialnya ya. Kemudian kalau giginya tuh bisa menyebabkan rasa sakit ya, itu akan berdampak pada makan, anaknya jadi menolak makan
atau mungkin dia jadi nggak bisa tidur malam, jadi nggak bisa konsen belajar, akhirnya mengganggu ke pertumbuhan dan perkembangannya. Dimana anak-anak kecil terutama di bawah 5 tahun itu kan makannya harus bagus ya, karena harus ngejar berat badan. Terus habis itu jam tidurnya juga harus bagus karena hormon pertumbuhannya tuh lagi Memang aktif-aktifnya masa gitu ya. Nah kalau terganggu hanya karena gigi karies kan udah itu efeknya akhirnya berantai gitu, kena ke semua aspek psikososial, tumbuh kembang gitu. Meskipun memang nanti ada gigi tetap ya dok Iya, ya, tapi pada gitu. saat anak masih kecil itu yang nanti kualitas hidupnya juga ya. Iya, jadi harus segera diperiksakan Diperiksa. gitu. Jangan menunggu nanti nanti potong sendiri, Ganti. patah sendiri ganti gitu, enggak ya. Oke. Yang berikutnya, bau mulut bisa hilang dengan obat kumur, dokter anak? Fakta. Oh fakta ya. Hal ini kenapa? Karena di dalam obat kumur itu mengandung antibakteri, di mana antibakteri itu membunuh kuman-kuman yang berada di dalam rongga mulut itu supaya nanti mulut itu menjadi sehat, istilahnya menjadi segar, karena di dalam kandungannya itu bersifat antibakteri, gitu. Saking nggak ada sponsornya kita nggak bisa nyebut merek ya. Nanti dulu mereknya. Berikutnya, minum minuman manis tidak membahayakan gigi jika menggunakan sedotan, dokter. Mitos ya. Ya. Karena mau pakai cara apapun yang namanya masuk ke dalam mulut itu kan pasti akan partikel-partikelnya ya, zat-zatnya juga pasti akan menempel gitu ya. Bukan berarti terus masuk lewat sedotan masuknya langsung ke kerongkongan. Kan belum tentu ya. Oke. Jadi ya tetap akan beresiko ya. Makanya setelah itu mungkin harus ya sikat gigi ya dok ya, dilihat diperiksa giginya. Kemudian sikat gigi lebih dari 3 kali sehari bisa merusak gigi. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos ya, seperti udah dijelasin tadi juga ya. Betul. Oke. Lanjutnya yang terakhir, kekurangan vitamin C bukan penyebab sariawan, dokter Afifa. Fakta ya. Bukan penyebab Iya, karena bukan penyebab, bukan penyebab karena sariawan itu sendiri salah satu vitamin yang sangat berpengaruh di terbentuknya sariawan itu lebih ke kekurangan vitamin B12, betul ya dokter Ana ya? Kekurangan vitamin. Jadi sariawan itu dikarenakan karena daya tahan tubuh kita menurun. Nah, jadi bukan langsung vitamin C nih, Vitamin C nih. enggak. Jadi karena daya tahan tubuh kita menurun, jadi menyebabkan sariawan itu. Oke, baik. Itu dia mitos fakta sudah terjawab Sobat K. Tapi kalau masih ada pertanyaan lain nih, Sobat K nanti bisa langsung aja datang ke Siloam Hospitals, bisa ketemu dokter Ana ya, dokter Afifa langsung untuk dapatkan perawatannya. Siloam Klinik lebih tepatnya ya, karena masih terpatri terus nih Siloam Hospital. Siloam Hospital. Ya harus kenalan juga lah sama yang Siloam Klinik. Udah punya adik. Iya udah Udah punya punya adik adik. soalnya sekarang. Ngomong-ngomong lagi nih Mbak Fitri ya, medical check up ini kan selalu ada nih layanan di Siloam Hospitals. Apa yang diunggulkan kali ini? Ya, tentunya banyak orang yang masih memiliki paradigma kalau di Siloam itu takut mahal atau gimana Iya. gitu ya Mas ya. Tapi yang jelas faktanya kita memberikan sesuai dengan juga pelayanannya. Jadi ada paket medical check up. Balik lagi nih, kapan terakhir Mas Ihsan medical check up? Udah tahun kemarin. Nah makanya, dan murah banget loh Mas. Iya. Mungkin kita nggak takut mahal untuk makanan atau barang-barang, tapi masa untuk kesehatan masih mikir 2 kali. Nah ini ada MCU Prima Basic ya, medical check up mulai dari 299.000 aja sudah mendapatkan pemeriksaan lengkap mulai dari laboratorium gula darah puasa, kemudian juga fungsi ginjal, profil lemak, dan juga termasuk pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter MCU. Jadi selain juga screening, tapi nanti akan mendapatkan waktu berkonsultasi juga dengan dokter umum. Kemudian juga ada MCU Prima Medium 549 aja, kayak tadi sama, tapi ada tambahan untuk fungsi hati seperti SGOT, SGPT, dan juga gamma GT gitu. Jadi yuk buruan bisa reservasi di nomornya Siloam, follow akun Instagram di @siloam Jember, dan juga ada Instagram sendiri untuk Siloam Klinik Oh, Mas. Siloam Klinik juga ada ya. Boleh Jadi di follow juga. Siloam Klinik Jember @Siloam Klinik Jember pakai C ya. Oke, pakai C ya sobat. Dan ada nomornya juga Mas di 082 132 995
549. Oke, yang jelas nomornya berbeda ya. Berbeda. Siloam Hospitals, makanya langsung follow kedua Instagramnya Sobat K. Nggak kerasa nih waktunya sudah jam 5, tapi sebelumnya ada conclusion dulu. Silakan Dokter Afifah, Dokter Ana tentang pembahasan kita hari ini. Mungkin ada ya imbauan atau statement lah buat pendengar nih. Buat Sobat K di rumah dimanapun berada, seperti yang saya bilang tadi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, ayo kita ke Siloam Klinik sebelum ada keluhan gitu. Mungkin tambahan ya, kalau ada masalah di gigi dan mulut jangan diremehkan karena bisa berpengaruh ke kesehatan umum yang lain gitu. Kalau ada keluhan umum boleh datang juga Iya, ke Siloam Klinik benar ya. banget. Ada dokter umum, dokter gigi lengkap. Iya, ini kita deket juga kok ke radio ya, Iya. Siloam Klinik ya. Kecuali pas Siloam Klinik udah lagi tutup jamnya, baru kita datang ke Siloam Hospital. Iya, betul Ya bisa sekali. lah ya, ganti-gantian kan nggak cemburu kan. Nah, Mbak? enggak dong. Kita saling support untuk kesehatan masyarakat Jember ya. Siap, bener banget. Terima kasih Dokter Afifah, Dokter Ana. terima kasih. Dan Mbak Fitri, Terima kasih loh Mas Iksan. Sama-sama, mudah-mudahan kita dengan pembahasan ini semakin ini juga Sobat K ya. Kita harus terus menjaga kesehatan mulut, termasuk juga kesehatan yang lainnya. Pastikan Sobat K terus rutin melakukan medical check up. Sobat K bisa mendapatkan manfaat dan layanan dari Siloam Hospitals Jember maupun Siloam Klinik. Sampai ketemu di BTS edisi selanjutnya. Selamat sore.